Halo friends, kembali lagi di podcast Biru Bincang Seru bersama saya Fitri. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Beliau ini salah satu dosen muda di Fakultas Hukum. Mas Fadil, halo Mas Fadil. Halo, Selamat datang di podcast Bincang Seru, Pak. Saya manggilnya Pak apa Mas nih? Mas Fadil aja. Mas Fadil aja ya. Oke. Gimana kabarnya Mas Fadil? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Alhamdulillah Fitri. kabar baik ya. Mas Fadil ini salah satu dosen di Fakultas Hukum yang ngajar hukum militer ya Mas, peradilan Hukum militer. peradilan militer. Hukum peradilan militer. Oke. Hari ini kita mau membahas terkait tentang disersi militer nih. Iya, Berhubung Mas Fadil ini kan ngajar terkait tentang hukum peradilan militer ya Mas ya. Apa sih disersi itu Mas? baik, terima kasih Disersi militer ya Mas. Ya, baik, terima kasih Ibu Fitri atau Mbak Fitri kesempatannya. Jadi disersi itu adalah seorang anggota militer yang menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban eh, dinasnya. Nah, disersi itu diatur dalam pasal 87 KUHPM. Nah, disersi itu ada dua kategori sebetulnya. Yang pertama disersi damai dan disersi keadaan perang. Nah, indikatornya disersi keadaan damai itu ketidakhadiran kehadiran dinasnya dalam 30 hari dan dipidana 2 tahun 8 bulan. Sedangkan disersi keadaan perang itu 4 hari dan dipidana 8 tahun 6 bulan seperti itu. Contohnya seperti apa itu Mas? Disersi damai dan juga disersi perang. Eh, Kalau di Indonesia itu kan disersi itu yang penting apa ya, tidak hadir dalam dinasnya dalam waktu, contoh keadaan damai ya, 30 hari, ya sudah dinyatakan disersi seperti itu. Kalau dalam keadaan perang dia nggak ikut hadir di perang gitu. Betul, kabur dari dinasnya seperti itu. Lalu bedanya disersi militer dengan pelanggaran militer itu sama apa beda sih Mas? Kalau beda bedanya apa? Jadi gini, kalau disiplin militer itu suatu pelanggaran ya. Sedangkan disersi itu suatu tindak pidana. Nah, contohnya ya ketidakhadiran, ya karena kabur, ya pada intinya itu yang ringan-ringan. Beda lagi kalau sudah kaburnya dalam waktu 30 hari. Dalam jangka waktu yang lama. Betul. Kalau ya mungkin 20 hari itu masuknya ranahnya disiplin militer seperti itu. Contoh pelarian ya. Seperti itu. Jadi pokoknya disersi itu terkait jangka waktu yang Jangka waktu. lama ya Mas ya. Tapi Betul. kalau disiplin militer atau pelanggaran militer itu nggak perlu waktu yang lama, itu udah bisa dinyatakan pelanggaran militer. Betul. Kalau misalnya kabur dulu nih Mas, belum tahu jangka waktunya berapa, itu bisa dikatakan oh ini pelanggaran militer dulu, terus nanti kok nggak balik-balik sampai lama, itu baru dinyatakan disersi militer atau bagaimana? Iya. Jadi kaburnya itu semenjak dia dilaporkan sama atasannya seperti itu. Pokoknya yang dinyatakan disersi itu sejak laporan diterima terus sampai 30 hari itu sudah dinyatakan Disersi disersi. militer. Betul. Oke. Kalau dalam kalau dalam hukum di Indonesia nih Mas, bagaimana disersi diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer itu sendiri? Peraturannya terkait tentang disersi. Gimana? Bisa Kalau diulangi? dalam hukum di Indonesia nih, gimana sih disersi itu diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Militer? Peraturan terkait tentang disersi dalam kitab Undang-Undang Hukum Militer itu sendiri seperti apa? Jadi disersi itu diatur dalam pasal 87 KUHPM. Nah, itu di dalam pasal 87 itu, yaitu tadi yang saya sampaikan, disersi itu ada dua kategori, yaitu disersi keadaan damai dan disersi keadaan perang. Dan ada lagi tambahan di dalam pasal
89 Mm. disersi ke musuh atau disersi pengkhianatan terhadap peperangan atau pengkhianatan terhadap negara lah, itu diatur dan dipidana itu hukuman mati. Sampai hukuman mati. Hukuman mati. Karena itu suatu pengkhianatan ya. Pengkhianatan terhadap negara Iya. ya Mas. Lalu unsur-unsur apa aja sih yang bisa dikatakan bahwa oh ini pelanggaran disersi? Iya. Kalau di Indonesia ya, disersi itu unsurnya itu cuma satu, ketidakhadiran dalam waktu 30 hari. Jadi saya buat perbandingan saja ya, disersi Indonesia dengan disersi Malaysia. Kalau disersi di Indonesia itu kan diatur dalam KUHPM. Sedangkan disersi di Malaysia itu diatur dalam Akta Angkatan Tentera 1972 yang dinyatakan disersi, contoh lari dari instansinya atau dinasnya itu karena niat. Jadi gak melihat waktu 30 hari terus dinyatakan disersi. Kalau di sana sudah ada niat untuk melakukan kabur dari dinasnya, itu menjadi suatu tindak pidana disersi. Seperti itu. Dan faktor-faktor disersi itu kalau saya lihat dalam peradilan di Indonesia ya, terkait disersi itu sangat menarik ya. Contohnya dulu ada Prada Luki yang meninggal karena senioritas itu. Ya itu sebetulnya kan dia itu gak pengen melakukan disersi. Tapi karena faktor-faktor psikologis dan lain-lain, dia akhirnya terdesak untuk melarikan diri karena 30 hari sudah, dan jadi suatu tindak pidana seperti itu. Karena kan banyak faktor-faktor, ada psikologis, tekanan nurani dan lain-lain, ekonomi termasuk. Oh, ekonomi termasuk. Berarti tidak peduli latar belakangnya seperti apa, yang penting dia sudah kabur melebihi 30 hari sudah bisa dikatakan disersi dan itu bisa diadili ya Mas ya? Betul. Apa bagaimana? Iya, betul. Betul. Jadi tidak peduli entah kamu karena faktor ekonomi, faktor psikologis dan lain sebagainya ya Mas ya berarti. Betul. Oke. Lalu bagaimana sih Mas proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku disersi di lingkungan TNI atau Tentara Nasional Indonesia? Iya. Jadi sebetulnya prosesnya sama ya, Sama dengan peradilan pada peradilan umumnya ya. Tapi yang membedakan itu subjeknya. Kalau di peradilan umum itu contohnya ya, penyidik itu dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan di militer, penyidik itu polisi militer. Nah, terus berikutnya yang membedakan itu JPU-nya. JPU. Kalau di peradilan umum JPU, jaksa penuntut umum. Kalau di peradilan militer, JPU-nya itu auditor, seperti itu. Hanya Terus berbeda istilah-istilah aja gitu ya. kayak hakimnya. Terus yang membedakan sangat menonjol itu PH-nya, penasihat hukumnya. Kalau di peradilan umum kan advokat seperti itu. Kalau di peradilan militer, PH-nya itu biasanya dari dinas militernya, seorang anggota TNI. Ditunjuk langsung. Ditunjuk, betul. Itu juga harus ada. Kalau di penasihat hukum di peradilan umum kan itu harus ya ikut PKPA dan lain sebagainya. Kalau di peradilan militer, penasihat hukumnya juga harus seperti itu atau bagaimana? Tidak. Oh tidak. Memang ditunjuk aja dari dinas hukumnya, seperti itu. Berarti tidak harus memiliki pendidikan khusus profesi ya Mas ya? Tidak perlu. Oh, Itu diatur dalam pasal 215. Kalau nggak salah itu ayat 2. PH itu dalam bantuan hukum diutamakan dari dinas militernya. Ini menurut saya menarik ya. Iya benar. Menarik. Karena baru tahu gitu loh kalau menjadi seorang penasihat hukum itu tidak harus mengikuti pendidikan
khusus profesi advokat seperti di peradilan umum pada umumnya gitu loh. Betul, Tapi betul. hanya bisa ditunjuk langsung gitu ya Mas ya. Yang Betul. nunjuk coba Mas? Iya, dari dinas militernya Dinas itu. militernya Iya, itu sendiri langsung. Oh gitu. Tapi harus memiliki latar belakang sarjana hukum atau Iya, bagaimana? betul. Harus memiliki latar belakang sarjana hukum seperti itu. Oh berarti ya harus sarjana hukum berarti ya Mas ya, tetap Iya, cuman tidak harus mengikuti pendidikan khusus profesi. betul. Oke. Terus di sini juga ada yang menarik harus Apa Mas? saya sampaikan. Boleh boleh. Kalau perkara terkait disersi, itu kalau pelakunya tidak ketangkap lah ya dalam waktu 3 perkara dimasukkan 6 bulan itu, maka perkara itu harus disidangkan. Namanya disidangkan sidang in absentia, sidang tanpa kehadiran pelaku. Oh gitu. Iya. Terus sanksinya bagaimana Mas? Ya jadi kalau nanti sudah tertangkap baru pidana itu bisa dijalankan. Oh meskipun tertangkapnya sudah lama gitu, misalnya sidangnya hari ini gitu, terus tertangkapnya mungkin ya bisa Iya. 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi itu masih bisa. Masih bisa. Oh dan itu hukumannya terhitung sejak tertangkap atau sejak putusan itu? Sejak tertangkapnya. Oh sejak tertangkapnya, Iya. bukan sejak putusan itu dijatuhkan ya Mas ya? Betul. Oh menarik. Oke. Terakhir nih Mas, closing statement karena waktunya sudah 10 menit lebih, hampir 15 menit. Jadi Siap. terakhir closing statement penutup untuk Love Friends yang nonton podcast hari ini terkait tentang disersi militer. Karena kan banyak orang yang masih asing nih terkait tentang disersi militer. Apa sih disersi militer itu kan? Sekarang kita udah dapat pengetahuan baru dari Mas Fadil. Iya. Jadi closing statementnya saya pantun saja ya. Oh boleh pantun. Seru ini pantunnya. Iya. Dari Surabaya beli soto babat, Oh cakep. pulangnya mampir beli markisa. Cakep. Fakultas Hukum Wijaya Putra memang hebat. Oke, hebat banget. Terima kasih banyak Mas Fadil Terima atas kasih kehadirannya di kembali. podcast Bincang Seru, sharing-sharing terkait tentang disersi militer yang awalnya juga saya nggak tahu nih apa itu disersi militer, akhirnya tahu dari Mas Fadil. Ternyata disersi militer itu pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang kabur melebihi waktu 30 hari. Oke. Terima kasih banyak Mas Fadil. Tos dulu dong. Semoga nanti kita bisa podcast lagi di Bincang Seru membahas terkait tentang isu-isu hukum yang lainnya. Ya, Mbak Fitri. Bye bye lah friends.